kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi poin yang paling utama, obati dulu hati kita. Kalau pengen sembuh. Karena ngobatin hati butuh perubahan. Maka kalau pengen sembuh, rubahlah diri kita untuk melakukan obatnya hati. Apa itu obatnya hati? Dicari dimanapun gak ada. Di toko obat, di apotek, di rumah sakit, di bengkel, di mebel, gak ada obat hati. Karena obat hati ada pada diri kita sendiri. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Kelima-limanya kerjakan dijamin sembuh. Kelima-limanya dikerjakan istiqomah karena Allah dijamin sembuh. Namun lihat, obat hati 5 perkara. Sesuatu yang dianggap sepele bagi orang-orang asam lambung, panic attack, dan anxiety. Karena nggak dipungkiri, dari kelima-limanya ditakuti tanpa disadari. Sok, yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, silakan dibuka. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, sini. Aku bukan orang Islam, gak peduli. Hai manusia, seluruh manusia, sini. Telah datang kepadamu petunjuk dari Tuhanmu, obat segala penyakit dalam dadamu, segala penyakit dalam tubuhmu, segala penyakit dalam kehidupanmu, segala penyakit dalam penghidupanmu. Apa obatnya? Apa sembuhnya? Allah katakan Al-Quran. Maka dengan membacanya saja itu sudah obat. Apalagi baik kata Al-Quran kita kerjakan, jangan kata Al-Quran kita tinggalkan. Udah pasti jadi obat. Namun lihat orang-orang asam lambung, orang panic attack, orang anxiety, suruh baca Al-Quran, yang males lah. Memberanikan diri baru buka, mata udah perih, mata udah ngantuk, sensasinya kambuh, badan gemetar, keluar keringat dingin. Sehingga Al-Quran bukan lagi dibaca, Al-Quran hanya teman tidur. Ditaruh di samping kepala, ditaruh di atas kepala, dibaca kagak. Coba kalau rajin baca Al-Quran, sok sembuh nanti penyakitnya. Sembuh penyakitnya. Sok jujur, selama Anda sakit, berapa kali baca Al-Quran? Pernah? Atau tidak pernah? Padahal obatnya baca Al-Quran. Dan nanti akan muncul orang yang sudah lemah imannya, Al-Quran bukan lagi dibaca. Al-Quran hanya teman tidur. Bahkan datang ke orang pintar, nanti dikasih selembar kertas sama orang pintar. Dikasih selembar kertas sama orang pintar. Ditulisin Arab. Dilipat. Suruh ditempel di pintu sebagai tolak bala. Suruh ditempel di jendela sebagai tolak bala. Suruh ditanam di lantai sebagai tolak bala. Ada nggak? Ada nggak yang pernah jadi korban seperti itu? Datang ke orang pintar, dikasih selembar kertas, ditulisin Arab. Bahkan terkadang fotokopian. Kemudian dilipat kainnya, suruh ditempel di pintu. Suruh ditempel di jendela. Suruh ditanam. Katanya apa? Sebagai tolak bala katanya. Ada yang pernah jadi korbannya? Ada. Yuk teman-teman yang merasa bermanfaat, jangan lupa tap-tapnya, jangan lupa dibagikan. Yang belum mengikuti silakan diikuti. Ya, ada. Yuk renungkan baik-baik teman-teman. Yuk, pakai akal sehat ya. Pakai akal sehat. Ini Al-Quran. Ini selembar kertas fotokopian. Jika ini ditempel di pintu, jika ini ditempel di pintu, kalau bicara sakti, kira-kira sakti mana antara Al-Quran dan selembar kertas ini? Yuk, pakai akal sehat. Ini Al-Quran, ini kertas fotokopian dikasih orang pintar. Ini Al-Quran firman Allah. Ini ditempelin di pintu, ini ditempelin di pintu. Kalau bicara sakti, Al-Quran sama selembar kertas, saktian mana? Saktian Al-Quran kan? Al-Quran ditempel di seluruh jendela, ditempel di seluruh pintu, ditempel penuhi ke tembok. Tidak bisa menjadi tolak bala, apalagi selembar kertas fotokopian. Yuk pakai akal sehat. Al-Quran ditempel di seluruh tembok, ditempel di seluruh pintu. Tidak bisa jadi tolak bala, apalagi selembar kertas fotokopian lagi. Emang penyakit datangnya lewat pintu? Emang penyakit datangnya lewat jendela? Tok tok tok, aku penyakit, aku mau masuk. Ada selembar kertas fotokopian, nggak jadi ah. Emang kayak gitu?
Penyakit datang dari diri sendiri. Maka jangan percaya dengan orang yang merasa dirinya bisa magerin orang lain. Bagaimana mungkin bisa magerin orang lain? Magerin diri sendiri dari gigitan nyamuk aja tidak bisa, sok-sokan magerin orang lain. Yuk, belajar waras. Belajar waras. Belajar waras, teman-teman. Ya. Seperti itu ya. Tuh, makanya apa? Yang Al-Quran ditempel di pintu saja nggak bisa jadi tolak bala, apalagi hanya kertas fotokopian yang dikasih orang pinter. Katanya diyakini sebagai tolak bala. Bagaimana mungkin? Namun ketika Al-Quran ini dibaca, petunjuknya kita ikuti, bukan hanya dibaca, petunjuknya kita ikuti, inilah sebaik-baik obat. Kalau dibaca doang, udah obat. Apalagi petunjuknya diikuti. Yang baik dikerjakan, yang jangan ditinggalkan. Itu obat. Dibaca kagak, cuma ditempelin di telinga, tempelin di atas kepala. Udah bocah. Yuk, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Itulah obatnya. Itulah obatnya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah, cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Bangun di sepertiga malam. Akui kesalahan kita. Ya Allah, hamba akui ya Allah. Semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa hamba. Segala sulitnya dalam sembuh karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ya Allah, hamba bertobat kepadamu ya Allah. Di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaiki diri ini ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha baik, yang maha menolong, yang maha menyembuhkan. Bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu ya Allah. Ingat, Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Jika kita minta ampun dari dosa-dosa kita, Allah ampuni. Jika kita minta, kita mohon kesembuhan, Allah kabulkan. Jika Allah sudah ampuni, Allah kabulkan, kita sembuh. Apapun jalan sembuh kita, pasti Allah mudahkan. Apapun jalan sembuh kita, pasti Allah mudahkan. Andaikan jalan sembuhnya harus lewat obat, harus lewat herbal, Allah akan pertemukan dengan obat dan herbal yang terbaik. Andaikan jalan sembuhnya harus ketemu dokter, harus ketemu ustadz, harus ketemu kiai, harus ketemu terapis, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi yang kita makan bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air yang kita minum bisa jadi jalan sembuh. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mengubah malam jadi siang saja Allah sanggup, apalagi hanya sebatas mengubah diri kita. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan bertawakal kepadanya, bukan berprasangka buruk dengan takdirnya. Ingat, tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Lawan segala kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya, bukan berprasangka buruk dengan takdirnya. Oke, ayo berubah teman-teman. Ayo berubah teman-teman. Ayo. Apakah kita nggak boleh percaya ke penyakit non medis? Di sini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Penyakit kita penyebabnya adalah dosa. Terkait perantaranya lewat makanan, perantaranya lewat sihir, lewat santet, lewat guna-guna, lewat kecelakaan. Itu hanya perantara, bukan penyebab. Tugas kita bukan memperbaiki perantara, tugas kita memperbaiki penyebab. Paham di sini? Penyakit kita entah perantaranya gara-gara kejedot jadi sakit, entah gara-gara jatuh jadi sakit, entah gara-gara makanan jadi sakit, entah gara-gara sihir jadi sakit. Itu hanya perantara. Perantara itu hak prerogatif Allah. Nggak usah ikut-ikutan hak prerogatif Allah. Itu mah gimana Allah udah ngasih tahu, ngasih penyakitnya mau lewat jalan apa, itu gimana Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah nggak mungkin memberikan kepada diri kita sesuatu di luar kemampuan batas kita. Tuh teman-teman. Entah penyakitnya lewat makanan, itu mau gimana Allah. Mau lewat kecelakaan, ya itu mau gimana Allah. Karena yang berbahaya itu bukan binatang menerkam diri kita. Yang berbahaya itu Allah izinkan binatang itu menerkam kita. Yang berbahaya itu bukan makanannya. Yang berbahaya itu bukan sihirnya. Yang berbahaya itu bukan kecelakaannya. Yang berbahaya itu Allah izinkan lewat perantara itu penyakitnya. Ini iman. Ini tauhid. Tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu teman-teman. Ya? Oke, ayo berubah teman-teman. Berubah. Yuk pola pikirnya yang waras. Yang waras. Oke. Nah. Lihat. Orang yang malas baca Al-Quran, orang yang takut baca Al-Quran, orang yang malas sholat malam, nggak berani sholat malam, yang harus diobatin lambungnya apa rohaninya? Lambungnya apa rohaninya? Orang takut sholat malam, orang yang takut baca Al-Quran, orang yang malas baca Al-Quran, orang yang malas ibadah, yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya? Rohaninya kan? Yakin mau rohani yang diobati? Yakin rohaninya yang harus diobati? Jika Anda yakin rohaninya harus diobati, maka kerjakan. Bukan sagu tani mulu yang diminum. Bukan tepung irut mulu yang diminum. Bukan air kunyit mulu yang diminum. Itu lambung apa kuah seblak? Itu lambung apa adonan cireng? Air aci terus yang diminum. Gimana mau sembuh? Gimana mau sembuh teman-teman? Ya, sagu tani mulu yang diminum, irut mulu yang diminum, air kunyit mulu yang diminum. Dilihat itu lambung apa kuah seblak? Itu lambung apa adonan cireng? Dah, ayo. Kalau memang udah tahu yang sakit adalah ruhaninya, fokus perbaiki ruhaninya, obati ruhaninya. Sok, kurang baik apa Allah sama teman-teman yang asam lambung? Kurang baik apa Allah sama teman-teman anxiety, panic attack, skizofrenia? Kurang baik apa teman-teman? Lihat kurang baik apa. Setiap sepertiga malam dibangunin gak sama Allah? Entah keselak, entah batuk, entah pengen pipis, entah mules, entah kambuh. Sok, setiap sepertiga malam Anda dibangunin gak sama Allah? Sok, setiap sepertiga malam dibangunin gak sama Allah? Jam 2 pagi, jam 1 pagi, dini hari, jam setengah 3, sering nggak dibangunin sama Allah? Kurang baik apa Allah sama teman-teman? Allah bangunin supaya Pak mendekatlah kepadanya. Bukan malah update status di handphonenya. Kambuh di jam yang salah. Ada di sini orangnya? Dibangunin sama Allah untuk mendekat kepadanya. Bukan update status di handphonenya. Kambuh di jam yang salah. Ada nggak orangnya di sini? Ya, ketika mau tidur lagi nggak bisa. Kenapa? Sensasinya kambuh, suasananya mencekam sampai subuh. Seakan-akan Ijroil di depan mata, kematian sudah di depan mata. Dengar suara burung, cuit, itu Ijroil datang. Dengar suara pohon apa? Buah jatuh, debuk, santet datang. Nah, ada di sini orangnya. Ada nggak di sini orangnya? Ada kelelawar habis panen buah, maklum lagi musim duren di sini. Bawa duren keberatan, durennya jatuh, buang di genteng, santet. Ada nggak di sini? Kelelawar bawa buah, buahnya jatuh dianggap santet. Ya Allah, ya Allah. Ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ketika ada taklim, ikut. Ketika ada pengajian, ikut. Berjamaah ke masjid. Itu jalan sembuhnya. Namun lihat orang-orang asam lambung, orang panic attack, orang anxiety. Lihat, jangankan berkumpul dengan orang-orang soleh, jangankan datang ke taklim, jangankan datang ke pengajian. Ketemu orang aja takut. Berpapasan dengan orang aja takut. Apalagi berkumpul dengan banyak orang. Kagak keringat dingin itu.
Sok. Kagak keringat dingin itu, silakan Teh Aan. Lihat, teman-teman yang terkena anxiety, terkena penyakit GERD, terkena panic attack, sok. Sok lihat teman-teman. Takut nggak ketemu orang? Takut nggak ketemu orang? Ya, mau ke warung ada orang, mending mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon, di situ ada orang, takut. Apalagi datang ke pengajian, apalagi datang ke taklim. Wah, ketemu banyak orang yang laki-laki mau sholat Jumat, baru juga mandi mau berangkat, kambuh. Yang perempuan coba mau ikut taklim, baru juga pakai baju, kambuh. Sekarang saya tanya, orang yang takut ketemu sama orang yang takut ketemu banyak orang, yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya? Ya, yang harus diobatin lambungnya. Apa rohaninya? Ruhani yang diobatin, bukan lambung mulu yang diobatin. Rohani. Karena gak dipungkiri, kadang ketemu sama orang takut ditagih utangnya. Kadang ketemu sama orang takut ada komentar, ya Allah ibu, kok sekarang jadi kurusan? Sok, kalau ada yang komentar kayak gitu. Sok, kalau ada yang komentar kayak gitu, gimana teman-teman? Kalau ada yang komentar, ya Allah ibu, kok sekarang kurusan? Gimana perasaannya kalau ada yang komentar kayak gitu? Bagikan petir di siang bolong, sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Yuk, yang keempat puasa. Yang keempat puasa. Siapapun yang pengen sembuh, pertama baca Al-Quran, kedua sholat malam, ketiga berkumpul dengan orang soleh, yang keempat puasa. Kenapa? Karena ketika kita sedang berpuasa, organ tubuh kita istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit secara medis namanya detok. Itulah kenapa orang ketika berpuasa aroma mulutnya sedikit bau. Ya. Karena kotoran dan penyakit sedang keluar dari dalam tubuhnya. Lihat perintah puasa, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu perintah puasa. Kenapa bukan ya ayyuhan nas? Karena tidak semua manusia mau puasa. Kenapa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu? Karena bagi orang-orang yang merasa dirinya beriman, dia tidak peduli lagi sakit, tidak peduli kerja berat, dia akan tetap puasa. Karena merasa terpanggil, aku orang beriman, maka aku puasa. Tapi ayatnya bukan ya ayyuhan nas. Andaikan ayatnya ya ayyuhan nas, ya Allah, aku asam lambung ya Allah, gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asmanya emahnya kambuh. Telat makan dikit aja asam lambungnya kambuh. Kata dokter setiap 2 jam aku nggak boleh telat makan. Kata dokter setiap 3 jam aku nggak boleh telat makan. Aku cuti dulu ya Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Mau puasa malah takut. Gimana mau puasa? Telat makan dikit asam lambungnya kambuh. Kata dokter setiap 2 jam 3 jam sekali harus makan. Perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti. Saya tanya, apakah itu orang waras? Yuk, jangan tersinggung. Perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti. Apakah itu orang waras? Mendengar kalimat ini akan muncul lalat dari dalam hati. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Sampah keluar dari hatinya. Ngomong mah gampang, soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Ngomong mah gampang, soalnya gak ada orang yang sakitnya separah saya. Ngomong mah gampang, soalnya kamu gak tahu beban hidupku seperti apa. Ngomong mah gampang, soalnya kamu gak tahu masalahku seperti apa. Sok, mendengar kalimat ini, ada gak yang hatinya langsung seperti itu? Ada nggak? Mendengar kalimat ini, perintah dokter Anda taati, ketaatan perintah Allah Anda takuti, apakah itu orang waras? Yang mendengar kalimat ini kok muncul sampah dari dalam hati, itu lalat namanya.
Andai kan orang asam lambung, orang anxiety, orang penyakit GERD berani puasa, sembuh penyakitnya. Sembuh. Sembuh penyakitnya. Kenapa? Allah berfirman, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, untuk mengingatnya. Tubuh kita adalah wadah yang dipakai untuk ibadah. Bagaimana mungkin Allah menciptakan wadah? Wadah tidak sanggup untuk dipakai ibadah. Mustahil. Allah ciptakan jasad pasti mampu untuk melakukan ibadah. Pasti. Yang masalah bukan masalah mampu tidak mampu, yang masalah mau atau tidak mau, yakin atau tidak yakin. Makanya ayatnya iman, keyakinan. Yang nggak yakin nggak bakalan puasa, nggak bakalan. Yang nggak yakin nggak bakalan puasa. Yang ada dia takut mau puasa, takut mau puasa. Beda antara ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas. Paham di sini teman-teman? Alhamdulillah saya udah sembuh asam lambung, sehat dan nyaman puasa Ustadz. Alhamdulillah. Yuk yang belum sembuh beranikan untuk puasa. Beranikan untuk puasa. Ya, beranikan untuk puasa. Saya membuktikan sendiri dengan puasa sembuh sakit mah saya dengan keyakinan kepada Allah. Allahu Akbar. Dengan puasa. Ya kalau masih takut ya jangan ngeluh penyakit. Yang maha menyembuhkan Allah, ketaatannya nggak mau dilakukan, ya gimana mau sembuh? Emang sembuh milik istirahat? Emang sembuh itu milik obat? Emang sembuh milik herbal? Sembuh milik Allah, ketaatannya nggak dilakukan, gimana mau datang sembuhnya? Ya, seperti itu ya. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Yuk, siapapun yang terkena penyakit ini, perbanyaklah hidup dengan zikir, bukan dengan mikir. Karena hidup kebanyakan pikiran, hidup akan semakin banyak masalah. Namun hidup banyak zikiran, hidup akan semakin berkah. Apa bedanya mikir dan zikir? Kalau punya masalah, contoh, nggak punya duit, ingat utang, itu namanya mikir. Nggak punya duit, ingat Allah, itu namanya zikir. Ada masalah, dipikirin terus, itu namanya mikir. Ada masalah, diingat terus, itu namanya mikir. Ada masalah, pasrahkan kepada Allah. Itu namanya zikir. Jadi hidup akan semakin rumit, hidup akan semakin banyak musibah ketika kita hidup banyak pikiran. Namun hidup akan semakin berkah jika kita hidup banyak zikiran. Karena apa? Karena otak kita punya kapasitas. Setinggi apapun sekolah kita, setinggi apapun gelar kita, kita mustahil bisa menyelesaikan masalah kita tanpa campur tangan Allah di dalamnya. Mustahil kita memikirkan masalah kita selesai, mustahil. Tanpa campur tangan Allah di dalamnya, mustahil. Karena jika kita terus-terusan berpikir, segala sesuatu dipikir, apa aja dipikir, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, otak punya kapasitas. Tiap hari dipakai untuk berpikir, overload otak kita. Akhirnya jadi apa? Jadi konslet. Jujur, yang terkena penyakit ini, saya tanya, berapa banyak ada atau tidak orang-orang di sekitar Anda yang menganggap Anda seperti ini? Ada nggak orang-orang di sekitar Anda yang menganggap Anda orang gini? Seperti orang konslet, orang gendeng, orang stres, orang sakit jiwa. Sok, yang sedang terkena penyakit ini, ada nggak orang-orang di sekitar Anda yang menganggap Anda orang gini? Dianggap orang aneh. Ada nggak? Ada. Karena apa? Karena banyak pikiran. Segala sesuatu dipikir. Suami lagi kerja, ditelepon, ayah pulang. Aku takut. Anak sekolah belum pulang, banyak pikiran. Jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Melihat anak lagi tidur, nanti kalau saya mati anak aku gimana? Semuanya dipikir. Makanya konslet. Masalah bukan untuk dipikirkan, masalah untuk dijikirkan. Ditaruh di kepala, kepala punya kapasitas, overload konslet. Ditaruh di pundak, jadi beban hidup. Lantas ditaruh di mana masalah itu? Taruhlah masalah itu di bawah telapak kaki kita. Injaklah masalah itu. Jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ada masalah semakin ingat dengan Allah. Ada masalah semakin dekat dengan Allah. Ada masalah semakin taat sama Allah. Hinakan masalah itu, jangan engkau pikirkan terus-menerus masalah itu. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kudu kalam ad-doa, apa yang ucapkan adalah doa, apa yang dipikirkan jadi kenyataan. Itu teman-teman. Makanya jangan mikirin masalah, pikirannya yang bahagia. Yakinlah
ketika masalah itu datang, ketika penyakit itu kambuh, hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Karena kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan itu semua pertolongan darinya. Maka mulai saat ini latih diri kita. Hanya Allah sebaik-baik penolongku, hanya Allah sebaik-baik pelindungku. Maka begitu masalah datang, begitu penyakit kambuh, segera ingat Allah, zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolongku, sebaik-baik pelindungku. Aku tak punya kemampuan apapun, melainkan semua pertolongan darimu. Aku lemah ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Zikirkan itu teman-teman. Al-bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita membuat tenang pikiran kita. Hati tenang, pikiran tenang, ibadah jadi nikmat. Ibadah jadi makin khusyuk. Sehingga apa? Muncul yang namanya tawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan memberikan pintu-pintu pertolongan kepada siapapun hambanya yang bertawakal kepadanya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Apapun masalah kita, apapun sulitnya hidup kita, apapun cobaan dalam hidup kita, Allah datangkan jalan keluarnya, Allah datangkan solusinya dari arah yang tidak masuk di logika kita. Apapun penyakit kita, separah apapun penyakit kita, semustahil apapun sembuhnya, Allah datangkan jalan sembuhnya. Manusia punya doa, Allah punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka yakinlah tidak ada yang mustahil. Lawan segala kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Bukan mengeluh dengan takdirnya. Yuk berubah teman-teman. Berubah. Penyakit kambuh, ingat Allah sebaik-baik penolongku. Allah sebaik-baik pelindungku. Masalah kambuh, masalah datang, ingat Allah. Coba teman-teman praktekin zikir itu. Langsung adem hatinya. Langsung adem hatinya. Yuk. Apalagi kita pegang, kita peluk diri kita. Wahai jasadku, wahai diriku, maafin aku. Aku yang belum bisa menjadi baik. Aku yang terus mengajakmu kepada kesusahan. Kamu terus sabar dalam menampung aku, penyakitku, masalahku. Maafin aku yang telah zolim. Maka sambil zikirkan, peluk tubuhnya, dipeluk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Engkau maha tahu keadaan hamba ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penolong hamba, sebaik-baik pelindung hamba. Hamba tidak mampu apapun, melainkan itu semua pertolongan darimu ya Allah. Bantulah hamba untuk melewati takdirmu ini ya Allah. Hamba akui ya Allah semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Inna Allah ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Yakinlah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan bertawakal kepadanya, bukan mengeluh dengan takdirnya. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mengubah malam jadi siang saja Allah sanggup, apalagi hanya mengubah diri kita, mengubah keadaan kita. Mudah bagi Allah. Maka mendekatlah kepadanya, jangan berpaling darinya. Mohonlah ampunannya dan akui kesalahannya. Akui. Ayo sehat, ayo waras, ayo bahagia. Jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Jika Anda terus bergantung kepada pasangan Anda, tergantung pada orang-orang di sekitar Anda, bergantung dengan obat-obatan Anda, berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Lembaran hidup yang baru. Anda yang sehat, Anda yang bahagia, Anda yang kuat, Anda yang berhak untuk sehat. Ayo. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka berubahlah. Berubahlah. Jangan manjakan penyakit. Penyakit semakin dimanjakan, penyakitnya betah. Kambuh dikit, aduh, pusing, sesek, gemetar, takut. Penyakit dimanja, betah penyakitnya. Lawan rasa takutnya, sembuh penyakitnya. Lawan teman-teman. Yuk, semangat. Semangat di diri kita. Kuatkan diri kita. Kuatin, perbanyak sholawat. Kuatin, perbanyak istighfar, kuatin. Kuatin teman-teman. Semangat ya. Yuk, sholawatkan terus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayo teman-teman, ayo sehat yuk, waras yuk. Emang gak capek terus-terusan sakit? Emang gak capek dengan keadaan yang seperti ini terus menerus? Emang gak capek? Betah gitu dengan keadaan kayak gini? Betah? Yuk. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka berubahlah. Berubah. Lawan rasa takut Anda. Rasa takut semakin ditakuti, rasa takut itu akan semakin besar. Semakin menguasai diri kita.
semakin terpuruk hidup kita, semakin habis badan kita, kurus, kering. Bersyukur yang masih punya suami, suaminya setia. Melihat Anda yang makin kurus, wajah makin kumel, gak pernah mandi, rambut berantakan di mana-mana. Bersyukur suaminya masih setia. Bersyukur. Ya, semangat ya. Semangat. Pertama, lawan rasa takut Anda dengan makanan. Minta maaf kepada makanan. Wahai makanan, maafin aku. Aku telah suudzon sama kamu. Aku telah menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Berdamailah denganku. Jadilah nikmat di mulutku. Berkah untuk darah dagingku. Dan jadilah kamu obat segala penyakitku. Sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku. Sok, berdamai dengan semua makanan sehat. Karena tubuh kita butuh nutrisi, butuh protein, butuh gizi. Bagaimana mungkin kebutuhan itu terpenuhi sedangkan semua makanan ditakuti? Yuk, waras. Waras, makan. Jangan takut makan, makan. Minta maaf sama makanan. Berdamai dengan makanan. Sehat badan kita. Minta maaf kepada Allah. Akui kesalahan kita. Sehat batin kita. Maka akan terketemu sehat lahir batin. Hayu atuh dah. Pengen sehat makan gak mau. Pengen sehat makanan ditakuti. Gimana mau sehat? Hayu. Pertama, minta maaf kepada makanan. Lawan rasa takut Anda dengan makanan. Lawan. Lawan teman-teman. Karena ketakutan kalau diikuti ya makin besar rasanya. Ketakutan dilawan hilang rasanya. Ayo atuh dah, manjada wajada. Jangan lemah. Yuk bangkit, ayo. Cukup Allah jadi penolong kita. Cukup Allah sebaik-baik pelindung kita. Yuk. Semangat teman-teman. Ya. Yang kedua, berani mandi. Kenapa? Kebersihan sebagian daripada iman. Orang rajin mandi, minimal badannya sehat, minimal was-wasnya berkurang. Karena ketika semakin rajin mandi, semakin waras otaknya, semakin waras pikirannya, semakin sehat jasmaninya. Maka mandi teman-teman. Bahkan jika teman-teman melakukan terapi mandi, terapi yang sangat luar biasa, di mana terapi ini untuk mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, segala sihir, bahkan gangguan goib. Itu terapi mandi teman-teman. Bahkan terapi mandi memiliki manfaat sangat luar biasa. Menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Yuk, mandi. Mandi teman-teman. Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Allah berfirman, di dalam bumi ada kebesaran Allah. Apa di dalam bumi? Salah satunya air. Air adalah sumber kehidupan. Air juga membersihkan bumi kita. Maka dengan air pula bersihkan kotoran kita. Allah berfirman dalam ayat 21-nya, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Maka perhatikan, Rasulullah ajarkan, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Penyakit apa saja? Semua penyakit. Semua penyakit sembuh, teman-teman. Namun ayatnya berfirman, bagi yang yakin. Sekarang saya tanya, yakin gak Anda dengan firman Allah? Kan ayatnya disebutkan, bagi yang yakin. Maka tanyakan, yakin gak dengan petunjuk dari Allah? Yakin gak? Tuh teman-teman. Silakan. Lakukan terapi mandi teman-teman. Lakukan terapi mandi. Lakukan. Memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Teman-teman udah tahu belum terapi mandi? Udah tahu belum